Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran ketiga. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ini ya anak-anak ya, Siti membagi nasi goreng. Setiap piringnya itu mendapat 3 sendok nasi goreng. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ini ya anak-anak ya, 1 bundaran besar nih ya. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Ini ya anak-anak ya, 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini ya anak-anak ya, 2 potong ya. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian telur dadar. Untuk pecahannya ditulis sama dengan 2/8. 2 ini untuk bagian yang didapat, 8 adalah jumlah keseluruhannya ini tadi ya anak-anak ya. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah mentimun dipotong menjadi 16 bagian. Iya anak-anak ya. Timunnya dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Nih. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Untuk nilai pecahannya berarti 4/16. Ini ya anak-anak ya. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Ini ya anak-anak ya. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Untuk nilai pecahannya ini ya anak-anak ya, 2/6.
Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Ini coklatnya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya anak-anak ya. Yang dimakan ini ada 3, atau yang ini yang diambil ya. Nah, untuk nilai pecahannya berarti 3 per berapa anak-anak? 5. 5 adalah dari nilai keseluruhan coklat ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Soal nomor 2. Ini pizza. Ada berapa pizzanya anak-anak? Yang dimakan atau diambil ini ada 1. Jumlah keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tuliskan 6 untuk penyebutnya. Kemudian ini ada tahu ya anak-anak ya. Yang dimakan itu adalah 1. Ini pembilang ya anak-anak ya. Penyebutnya berarti ini 1. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya 4. Untuk nilainya berarti pecahannya 1/4. Soal berikutnya, ini ada 2 ya anak-anak ya. Kita tuliskan di pembilangnya 2 nih. Kemudian penyebutnya adalah kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bagian. Berarti nilainya adalah 2/8. Untuk soal nomor 5, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya anak-anak ya. 8 jumlah keseluruhannya. Ini yang dipegang memang hanya 2. Mungkin ini tadi sudah dimakan ya. Berarti ini untuk nilai apanya anak-anak? Ini pembilangnya. Ini kita tulis 4 ya anak-anak ya. Jumlah keseluruhannya berarti ini 4 ditambah 4 tambah 4 8. Dari jumlah keseluruhan ya. Jadi nilai pecahannya adalah 4/8. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi, keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Judul bukunya yang dibawa Edo adalah Persahabatan Matahari dan Awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal.
Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Ya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa tadi anak-anak tokohnya? Ya, awan dan matahari. 2. Apa yang membuat matahari merasa kesal? Matahari kesal karena manusia sering tidak disiplin. 3. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Kegiatan manusia sehingga membuat matahari kesal ketika pagi hari membangunkan manusia dengan sinar yang lembut, tetapi manusia tidak mau bangun. Dan ketika siang hari sinar matahari sangat terik, manusia malah asyik bermain, bukannya beristirahat di rumah. 4. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jika saya menjadi matahari, saya akan menyinari. Begitu ya anak-anak ya. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Ini ya anak-anak ya, yang pertama kata cerah. Nih, ini sudah ada ya anak-anak ya, cerah. Kemudian sinar. Ini ya. Kemudian kata hujan. Kemudian matahari. Ini ya anak-anak ya, matahari ya. Kemudian awan. Mana anak-anak awan? Ya, ini awan ya. Kemudian terik. Coba di mana anak-anak terik? Ya, di bawah ini ya anak-anak ya. Terik. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari, sahabatnya.
Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Judul lagu Awan Putih, ciptaan Ate Mahmud. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Begitu ya anak-anak ya untuk lagunya. Nanti anak-anak dapat berlatih di rumah. Bisa diiringi dengan musik. Tugas Bu Pena, ayo berlatih halaman 11. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga anak-anak memahami yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.